Hai, ini Bella. Dan aku kembali dengan bagian terakhir dari ceritaku. Sebelumnya aku mendapati kebenaran yang mengejutkan tentang Ed. Ternyata dia tak pernah cinta padaku sama sekali. Tidak, dia malah mencintai adiknya yang seayah, Ellie. Yang ternyata bukanlah saudari biologisnya. Begitu banyak informasi untuk dicerna. Tapi yang membuat lebih parah lagi, Ibu Ed berpesan padanya memaksa kami bertiga datang ke rumahnya sekarang juga. Begitu ku masuki kediaman keluarga Stafford yang mewah, aku merasa gugup. Ed angkat bicara. Ibu, ayah, ada apa? Nyonya Stafford memandangnya tajam dan menjawab. Kamu perlu jelaskan ini sekarang juga. Kemudian dia menunjukkan foto Ed dan Ellie yang sama dengan yang dikirim John kepadaku. Sebelum semua orang berkesempatan menjawab, ibunya memandangku. Kamu kan pacar Ed, apa kamu tahu soal ini? Aku bingung lalu menjawab, aku baru tahu hari ini. Dia sangat marah dan membentak Ed dan Ellie. Apa ini? Apa kalian berdua gila? Bagaimana bisa kalian lakukan hubungan sedarah seperti itu? Dia tak membiarkan Ed dan Ellie menjelaskan, kemudian melanjutkan. Apa tidak terfikir oleh kalian apa yang akan terjadi jika orang lain melihat foto ini? Aku sangat malu pada kalian berdua. Ed berdiri dan menjawab, tapi Bu, kami tidak memiliki hubungan darah. Kenapa aku tak bisa mencintai Ellie? Ibunya tampak sangat bingung. Jadi Ellie menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan berkata, itu benar. Ayah, memang beliau bukan ayah biologisku. Itu adalah ide ibuku. Ibu hanya ingin masa depanku terjamin. Aku tak ingin menipu semua orang. Dan aku tulus peduli pada kalian semua dan aku sangat menyesal. Nyonya Stafford berteriak, apa katamu? Kamu bukan anak biologi suamiku. Kamu tak ada hubungan darah dengan kami sama sekali. Kalau begitu, berani-beraninya kamu tinggal di sini, di rumah kami. Dan sekarang kau peralat anakku agar kamu bisa dapatkan kekayaannya. Ed menjawab, Ibu, jangan katakan itu. Ellie bukan gadis semacam itu. Aku mencintainya dan aku tahu dia mencintaiku juga. Mr. Stafford yang sudah duduk diam di sana tiba-tiba berbicara. Aku tahu, selama ini aku tahu. Aku lakukan tes DNA bertahun-tahun lalu, tapi kuputuskan merahasiakan ini dan terus membesarkan Ellie karena aku menyayanginya seperti putriku sendiri. Beliau menatapnya, kamu selalu jadi gadis kecilku yang penurut, dan aku selalu bangga padamu, Ellie. Ellie berderai air mata. Ed memeluk dan menenangkannya. Nyonya Stafford sangat marah, lalu ia berkata, kalian semua tahu kebenarannya, tapi memilih mengabaikanku. Aku minta dia pergi dari rumah ini sekarang juga. Kalau tidak, aku yang akan pergi. Kemudian dia berlalu dari ruangan. Suasananya mencekam dan aku sungguh ingin keluar dari sana. Tuan Stafford meminta maaf padaku karena ikut terseret dalam drama ini. Aku merasa sangat canggung. Jadi aku beralasan ini sudah larut malam lalu pulang. Semua ini memang sungguh kacau. Tapi aku punya masalahku sendiri untuk kuselesaikan. Masalah mereka tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku akhirnya terbebas dari Ed selamanya. Dan itu sungguh suatu kelegaan. 1 minggu berlalu dan meskipun aku mengirimi Jim berlusin-lusin pesan, dia tak membalasnya sama sekali. Aku cukup yakin dia sudah ganti nomornya. Ini menyebalkan. Lalu kuputuskan menemui John untuk menjelaskan diriku padanya dan cari tahu apa dia punya detail kontak Jim. Aku menemuinya di bar dan setelah beberapa saat minum, aku bertanya padanya, kamu yang mengirim surat untuk Tuan dan Nyonya Stafford kan? Kenapa kamu lakukan itu? John tersenyum dan berkata, karena aku benci Ed. Dia mencuri Eliku dan juga membuat Jim salah paham padamu. Dasar brengsek. Aku menjawab, apapun itu aku sungguh berpikir Ed dan Ellie saling mencintai. Lagi pula Ellie tak cocok denganmu. Kamu akan temukan seseorang yang luar biasa, John. Tunggu saja. Setelah itu, aku beritahu John semua yang terjadi dan mengakui cintaku pada Jim. Yang mengherankan, John tersenyum dan bilang dia sudah tahu semuanya karena suatu waktu saat dia akan memberi Ellie kejutan kue, dia tak sengaja dengar Ed memberitahu Ellie bagaimana dia membayar tagihan medis ayahku sebagai ganti aku pura-pura jadi pacarnya. Kemudian dia memeluk Ellie dan mencium keningnya. Setelah itu John curiga tentang hubungan mereka, jadi dia mengikuti mereka dan mengambil beberapa foto. Setelah mengetahui kebenarannya, John menemui Jim untuk memberitahu semuanya, tapi Jim hanya terlihat sedih. Kemudian John berkata, aku sudah sering memikirkan ini, dan kupikir alasan sebenarnya Jim sangat kecewa adalah karena saat
kamu menemui masalah, kamu pergi ke Ed untuk minta bantuan, bukan padanya. Bahkan tidak terlintas dalam benakku betapa buruknya hal itu. Yang bisa kupikirkan hanyalah ayahku dan bagaimana aku harus membantunya. Itulah kenapa aku menerima tawaran bantuan finansial Ed. Memandang ke belakang, seharusnya itu kubahas dulu dengan Jim. Kukatakan pada John betapa aku sangat merindukan Jim dan ingin bertemu dengannya. Dia bilang dia akan coba bantu, tapi dia juga tak tahu di mana Jim berada dan mengenal itu kakaknya. Jim mungkin cuma perlu waktu untuk mencerna semuanya. 1 bulan berlalu dan belum ku dengar sepatah kata pun dari Jim. Setiap pagi saat kulihat John di tempat kerja, kuharap hari ini akan jadi hari di mana dia membawa berita gembira untukku. Tapi itu tak pernah terjadi. Jim sepertinya benar-benar menjadi pria yang tak ingin diketemukan, paling tidak olehku. Aku sangat merindukannya dan hanya ingin memeluknya erat agar dia tak bisa menghilang lagi. Semua orang di perusahaan sekarang tahu kebenaran tentang Ed dan Ellie. Awalnya mereka syok dan tak membicarakan yang lain kecuali hal itu. Tapi sekarang sepertinya tak ada yang begitu peduli. Sedangkan aku tak lagi marah dengan mereka. Hidup terlalu pendek untuk itu. Ngomong-ngomong, Ed masih memaksa untuk membayar tagihan medis ayahku yang mana aku sangat berterima kasih. Suatu hari, Ed dan Ellie tiba-tiba mengirim pesan bahwa mereka ingin bertemu denganku. Aku agak penasaran, jadi kutemui mereka di kafe dekat perusahaan kami. Aku berjalan masuk melihat mereka berdua tampak sangat bahagia bersama. Kelihatannya semuanya sudah lebih baik bagi mereka. Apa aku mengganggu momen manis ini? Aku bercanda dan duduk di samping Ellie. Wajahnya merona dan tak pernah kulihat dia sebahagia ini sebelumnya. Ed memberitahuku bahwa orang tuanya kelihatannya merestui hubungan mereka. Nyonya Stafford bahkan mulai melunak dan dia belum mengusir Ellie. Kemudian Ellie berkata, "Kami ingin menebus kesalahan atas semua yang kami lakukan padamu. Jadi kami temukan Jim untukmu." Dia kemudian mengeluarkan amplop dari tasnya dan mengatakan itu adalah alamat Jim dan surat rekomendasi jika aku ingin melamar ke perusahaan di mana Jim bekerja. Apa ini sungguhan? Aku tak percaya ini. Akhirnya, kutemukan dia. Tak boleh ada waktu terbuang lagi, jadi ku kemasi tasku dan langsung naik pesawat. Meskipun sudah malam saat aku mendarat, aku langsung menuju ke alamat yang diberikan Ellie padaku. Saat aku jalan memasuki halaman gedung dengan koperku, tiba-tiba kulihat seseorang. Ya Tuhan, itu adalah Jim. Aku tak percaya ini. Ku jatuhkan koperku dan berlari memeluknya. Awalnya Jim terlihat kaget dan berusaha mendorongku, tapi kemudian dia memelukku kembali. Jim membawaku ke tepi sungai dekat apartemennya. Kami duduk diam, minum bir, dan memandangi cahaya lampu berkilauan dari gedung-gedung. Aku bertanya padanya, "Tempat ini bagus ya? Apa kamu sering ke sini?" Dia tetap diam beberapa saat dan kemudian menjawab, "Suatu kali kutemukan saat aku sedang jogging. Duduk-duduk di sini dengan beberapa kaleng bir sangat menyenangkan. Jadi aku sering ke sini saat aku merasa lelah dan merindukanmu." Apa yang dia katakan membuat hatiku pedih. Aku berpaling ke arahnya. Berat badannya turun dan terlihat sedih. Kukatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dan berkata, "Aku sangat menyesal. Waktu itu yang bisa kupikirkan adalah menyelamatkan ayahku." Jadi saat Ed menelponku dan bilang akan membantuku, aku tak berpikir 2 kali. Lalu aku juga mengira kesepakatan itu akan segera berakhir dan aku hanya ingin menyembunyikan itu semua. Ini salahku karena tak memikirkan perasaanmu. Tapi kamu juga meninggalkanku tanpa mengatakan apapun. Bahkan adikmu tak tahu di mana keberadaanmu. Jim mulai bicara. "Aku tak beritahu John karena aku tahu dia akan memberitahumu dan aku ingin sendiri. Saat kamu alami kesulitan, kamu tak membutuhkanku. Kamu cuma..." Tanpa menunggunya menyelesaikan kalimat, aku menangis berkata, "Kamu bahkan tak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Kamu langsung meninggalkanku. Aku merindukanmu seperti orang gila." Jim bergegas memelukku, mengusap air mataku dan menenangkanku. "Maaf, ini semua salahku. Seharusnya aku tak pergi seperti itu. Aku juga sangat merindukanmu." Kami berciuman dan aku masih bertanya-tanya apa ini hanya mimpi. Akhirnya aku menemukannya dan pastinya aku tak mau kehilangannya lagi. Saat kami usai berciuman, aku mendongak ke atas dan melihat bintang jatuh. Ya Tuhan, sungguh cara yang indah untuk mengakhiri hari itu. Dan aku menganggapnya sebagai pertanda bahwa kami ini ditakdirkan bersama selamanya. Seperti itulah, setelahnya aku mendapatkan pekerjaan di perusahaan tempat Jim bekerja dan resmi pindah ke apartemennya. Oh, dan kami akan menikah bulan depan dan aku tak sabar menunggu.
Jika kalian sedang ragu, kalian harus ikuti kata-kata bijak yang nenek pernah katakan padaku. Ada sedikit orang baik tersisa di luar sana. Jadi saat kau temukan orang yang cocok, kalian harus perjuangkan mereka. Mungkin rasanya waktunya belum tepat, tapi tanyakan diri kalian sendiri. Memang ada waktu yang tepat? Jangan biarkan masa lalu merusak masa depanmu. Jadi pada dasarnya kalian harus selalu ikuti kata hati kalian dan jangan biarkan apa yang seharusnya terjadi berlalu begitu saja.